Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Pada kesempatan malam ini kita meliput aksi donor darah yang diprakarsai oleh kawan-kawan jurnalis Cyber Jurnalis Pase di posko Cyber Jurnalis. Malam ini tampak kawan-kawan jurnalis beserta masyarakat dibantu juga dengan Brimob. Di sini sama-sama melaksanakan donor darah. Pada kesempatan yang sama, kita lihat terpantau di layar monitor, ini antusias masyarakat sangat kuat, sangat banyak. Di sini satu persatu akan dicek suhu badan dan dicek tekanan darah untuk diambil sampel dan kemudian akan dipanggilkan ke dalam bus donor darah, yaitu sebuah bus yang milik OTD PNI Aceh Utara yang telah diparkir di depan Kibu Kopi. Ini siap melayani semua masyarakat atau kawan-kawan jurnalis yang ingin mendonor darahnya. Oke, sampai malam ini, sampai saat berita ini disiarkan, ini sudah tercover antara 60 kantong darah yang sudah tercover. Oke, kita lihat. Ini satu persatu kawan-kawan dari jurnalis lagi melakukan pemeriksaan. Ini situasi di dalam bus donor darah milik OTD PMI Aceh Utara yang diparkirkan di depan Kibu Kopi di pos Cyber Jurnalis Pase. Oke, kegiatan yang dilaksanakan pada malam ini merupakan kegiatan safari Ramadan yang dilakukan oleh OTD PMI Aceh Utara, di mana malam ini berakhir di posko Cyber Jurnalis Pase pada malam ini. Oke, berikut kita dengarkan wawancara singkat dengan Humas Transfusi Darah OTD PMI Aceh Utara bersama Bapak Fauzi Abu Bakar. Pertama merespon dari teman-teman jurnalis posko COVID-19 Aceh Utara Dalus Mawe. Lalu kita buat kegiatan donor darah di Kibo Cafe. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini kita sudah mengumpulkan 52 kantong. Alhamdulillah. Dan kegiatan ini adalah rangkaian daripada kegiatan-kegiatan sebelumnya dari masjid ke masjid selama bulan Ramadan, dan sampai dengan semalam kita telah mengumpulkan 448 kantong darah selama bulan Ramadan. Nah, ini selama bulan Ramadan ada 400 kantong. Ini apakah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau ditanya mencukupi, saya sampaikan tidak. Artinya begini, kemarin misalnya kita baru donor darah di Menasa Aceh Serani, itu kita terkumpul 40. Nah, siangnya kita stok darah kita tuh tinggal 22 kantong. Nah, lalu kita buat lagi malam ini. Nah, itu kan dalam beberapa hari ke depan itu stoknya itu akan terus berkurang. Dan prediksi kami kayaknya di hari libur sampai Idul Fitri itu stok darah kita pada posisi yang tidak aman. Nah, oleh karena itu kita mengimbau kepada seluruh keluarga pasien untuk bersedia dan menyiapkan dirinya untuk melakukan donor darah. Nah, karena kalau kondisi seperti ini kita tidak bisa berharap banyak kepada orang lain. Nah, apalagi libur ya. Nah, masing-masing mereka ada kegiatan tersendiri. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengimbau semua keluarga pasien, apabila dibutuhkan darah, maka jadilah yang pertama untuk mendonorkan darahnya bagi keluarganya. Rata-rata kebutuhan kita untuk sehari ada berapa, Pak?
Kalau saat sekarang ini di atas 30. Nah, kita katakan di Aceh Utara dan Luas Mawai ini kita punya rumah sakit sekitar 14. Nah, di situ ada pasien thalassemia. Ya, dia akan rutin butuh darah. Kemudian dia ada pasien cuci darah, hemodialisa. Nah, kemudian ada pasien yang melahirkan dan ada pasien-pasien yang lain yang di dalam proses penyembuhan mereka butuh darah. Nah, jadi oleh karena itu kalau dengan jumlah rumah sakit yang ada seperti ini, kita setiap hari itu harus ada stok darah lebih kurang 50 kantong. 50 kantong. Paling banyak permintaan darah apa, Pak? Kalau sekarang itu yang rutin thalassemia. Thalassemia, Ada berapa kemudian orang mereka? kalau totalnya kita tidak tahu persis ya. Kira-kira. Rata-rata dalam satu hari untuk thalassemia itu di atas 10 kantong Khusus untuk mereka. untuk mereka. Belum lagi untuk pasien yang cuci darah. Pendarahan. Dan lain sebagainya. Makanya dalam kondisi seperti ini kita butuh pengertian masyarakat bahwa bukan kadang-kadang kita jawab tidak ada darah, memang betul tidak ada darah. Nah, ini teman-teman itu kadang-kadang sampai di rumah sampai dengan jam setengah 2 atau jam 2 pagi. Nah, jam 2 pagi mereka sampai ke rumah, bisa dibayangkan bagaimana kondisi mereka berusaha untuk mencukupi darah. Nah, oleh karena itu, yang pertama kita mengucapkan terima kasih kepada para pendonor, kemudian kepada teman-teman tim MU. Nah, ini kan terakhir kita mengajak para pihak. Ada pihak E yang memberikan bantuan paket untuk pendonor itu 150. Kemudian kita juga mengajak ada 2 sebenarnya anggota DPR RI yang kita ajak, tapi yang direspon baru 1. Nah, jadi ada Pak Nasir itu membantu 100 bingkisan. Nah, jadi alhamdulillah malam ini clear semua. Souvenir. Iya, souvenirnya. Oke, Pak. Merujuk kepada dari pertama bulan suci Ramadan ini, respon masyarakat tentang donor ini gimana? Apalagi di tengah pandemi ini, Pak. Ya, alhamdulillah kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini, kita pikir ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Biasanya kalau tahun lalu itu kita hanya bisa dapat 250 kantong. Nah, ini tahun ini Ramadan ini kita bisa dapat 448 kantong sampai semalam ya. Nah, belum masuk yang sekarang. Nah, katakanlah kalau malam ini adalah 50 kantong saja dan itu bisa digunakan semua, berarti hampir 500 kantong kita dapat. Lebih daripada 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berarti meski pandemi warga tetap harus siap, Pak? Oh ya, harus. Karena kan salah satu kalau dalam konteks misalnya kenyamanan dan keamanan darah itu kan dari keluarga sendiri yang lebih penting sebenarnya dibandingkan keluarga orang lain. Nah, makanya kita butuh kesadaran masyarakat, masing-masing keluarga bersedia donor, maka yakinlah bahwa kelangkaan darah, ketidakcukupan darah itu insya Allah bisa tertangani. Nah, ini kan melihat nanti pada bulan pada hari raya itu kan kita himbau warganya sendiri bisa keluarganya sendiri bisa mendonorkan darah bagi siapapun yang membutuhkan darah. Ya. Nah, ini selain itu apakah ada strategi lain misalnya yang akan dilakukan DPR sendiri? Ya, kalau untuk hari raya itu saya pikir nggak ada strategi, nggak bisa kita lakukan. Wajib gitu ya? Wajib. Nah, karena apa? Kami sendiri di UTD sendiri itu kalau kondisi tidak ada stok darah, maka semua karyawan wajib donor darah. Nah, saya kemarin 4 hari yang lalu sudah donor untuk golongan darah A+ misalnya. Nah, nanti ada lagi yang lain. Nah, jadi yang jelas di UTD itu semua karyawan apabila kondisi mendesak mereka wajib donor darah. Nah, kalau hal-hal yang lain udah biasa kan gitu. Artinya mereka rutin berdonor. Tapi kalau kondisi terjepit atau mendesak, mereka wajib donor darah. Pesan ingin disampaikan, Pak? Pertama, alhamdulillah dan terima kasih kepada para pendonor, kemudian juga kepada yang memberikan bingkisan kepada kami. Semoga donor darah ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian kepada pemberi bingkisan, ucapan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kita berharap bahwa untuk ke depan perhatian dan bantuan ini akan terus bisa berlanjut. Oke, dengan siapa saya bicara? Fauzi Abu Bakar, Humas Unit Transfusi Darah. Yuk. ثم أتبع سببا
Ciao.